Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa dzurriyyatihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani falamkinni min mizani kuntuhu ورد علي حاجتي إليه برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. أما بعد حضرة المكرمين والمكرمات segenap mitra dengar suara Sada An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Utamanya para takmir dan para anggota yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, sehat mental, sehat badan, sehat akal, sehat sekalian. Alhamdulillah. Yang juga kita dapat kesempatan, dapat punya waktu untuk hadir. Sesungguhnya banyak orang yang mau berbuat baik, tapi kadang-kadang tidak punya kesempatan, tidak punya waktu, sehingga tidak hadir. Ada juga yang banyak punya kesempatan, tapi tidak ada semangat, juga tidak hadir ke tempat-tempat yang baik, ke tempat-tempat kebaikan, tempat pengajian. Alhamdulillah wa syukurillah, bagi siapapun yang masih diberi waktu, semangat, kekuatan untuk hadir di tempat-tempat pengajian, itu sebuah tanda alamat bahwa orang itu insya Allah menjadi orang yang husnul khatimah, menjadi orang yang selalu dapat bimbingan dan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang mengarahkan ke sini datang untuk berhadir siapa Allah. Kalau Allah tidak diarahkan, tidak mungkin hadir. Tidak mungkin. Jadi nikmat yang paling besar itu adalah huduru al-insani majlis ta'lim. Hadirnya seseorang itu di majlis ta'lim. Karena majlis ta'lim itu semenjak Rasulullah dulu itu memang sangat-sangat dihargai oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, malah sampai majlis taklim, majlis ilmu itu dijuluki raudhatun min riyadil jannah, taman-tamanan dari beberapa taman surga. Jadi di sini ini taman surga sekarang. Pada waktu di tempat di pengajian termasuk taman surga. Bahkan qala ba'dul ulama law halafa rajulun fi majlisil ilmi qala qailan wallahi dakhaltul jannah al-an la yajibu anil kafarah. Kalau seandainya ada seorang bersumpah di waktu masuk di tempat pengajian itu, demi Allah saya sekarang masuk surga, itu ada wajib kafarah. Jadi menurut ba'dul ulama ini seakan-akan majlis ilmu itu al-jannah hakikatan. Secara hakikat surga tembus ke atas. Faman dakhalahu ka'annahu dakhala jannah. Barang siapa masuk di majelis ilmu, seakan-akan dia masuk surga. Maka di hadis lain Rasulullah bilang, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Ketika kalian lewat lalu di riyadil jannah, di taman-taman surga, farta'u, maka tampillah
sepuas-puasnya dari kebun dan taman itu. Matur sahabat qalu, "Wa ma riyadul jannah ya Rasul?" Apa riyadul jannah itu Rasul? Qala Rasulullah sallallahu riyadul jannah itu adalah majalisul ilmi wa majalisul dzikri. Majelis-majelis ilmu dan majelis zikir. Jadi tuba liman takarrara dukhuluhu fi majlisil ilmi. Kata orang Arab, fatuba liman takarrara dukhuluhu fi majlisil ilmi. Beruntung bagi orang yang sering masuk, datang, bergabung di majelis ilmu. Quran menegaskan Quran. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shalihan. Tidak ada orang yang lebih baik daripada orang yang selalu ngajak baik. Siapa yang ngajak baik? Ya sekarang ini. Jadi kalau yang ngajak baik itu bagus, yang diajak, yang ikut, yang bergabung, ya sama. Seperti cendengan-cendengan ini. Ini yang kedua, yang ketiga, majlisil ilmi ini, Masya Allah, meraih, menyimpan pahala yang luar biasa. Saya sering sampaikan, kenapa sering saya sampaikan? Supaya orang itu ingat bahwa ilmu itu penting. Supaya orang itu ingat bahwa ilmu itu wajib dicari, wajib dituntut. Sampai tahu, ada seorang sahabat dari Madinah pergi ke Syam, jaraknya ribuan kilo, demi satu hadis, demi memvalidasi mentasnya satu hadis. Itu dari Madinah ke luar negeri. Dulu kendaraannya bukan pesawat, bukan pula mobil, bukan pula kereta, tapi justru kendaraannya unta atau kuda. Itu berjalan mengendarai unta atau kuda dari Madinah menuju Syam demi memvalidasi mentasih satu hadis Rasulullah SAW. Itulah pentingnya ilmu. Jadi bagi orang yang selalu perhatian, selalu peka terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan orang yang betul-betul pertanda diberi husnul khotimah insyaallah. Amin. Allahumma amin. Semoga kita tetap cinta, tetap senang, tetap semangat untuk menambah ilmu agama, ilmu syariat yang sekaligus menjadi alat, menjadi tangga kendaraan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, anggota pengajian yang saya hormati, pengajian sampai di jawanya musannif sallallahu wasallam ala sayyid ala abdillahi wa rasulihi ila jami'il khalqi. Mudah-mudahan kata musannif ini Allah memberikan tambahan rahmat kepada seorang hamba Allah dan Rasulnya. Siapa hamba Allah yang dimaksud? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Abdullah disebut duluan, kemudian kedua Rasul. Yang diutus Rasulullah itu kemana? Ila jami'il khalqi, kepada segenap makhluk, utamanya manusia dan jin. Untuk apa? Untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah itu membawa risalah. Ya. Apa risalah itu? Semua risalah itu isinya yang matur. Kon pakon ya. Kon pakon Allah isra pada pak de seluruh makhluk menurut bahasanya masing-masing.
Jadi kalau ke manusia ya pakai bahasa manusia. Kalau ke jin ya mungkin pakai bahasanya jin. Kalau ke binatang ya pakai bahasanya binatang. Cukup Allah SWT mengilhami kalau ke binatang. Tidak usah musyabah, tapi banyak di tempat-tempat tertentu Rasulullah itu musyabah ngomong langsung berhadapan dengan sebagian binatang ketika Allah menampakkan mukjizatnya melalui binatang. Namun yang perlu disepakati dan diketahui, yang disepakati ulama, Rasulullah itu diutus untuk menyampaikan syariat, Quran dan hadis itu kedua kelompok makhluk, kedua komponen makhluk. Artinya as-saqalain. As-saqalain itu ditafsirin manusia dan jin. Ajma'al ulama anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yursalu ila as-saqalain. Sepakat ulama sesungguhnya Allah itu mengutus Nabi Muhammad ila as-saqalain kepada manusia dan jin. Kepada manusia dan jin. Makanya Rasulullah itu bukan hanya diutus kepada manusia, tapi juga kepada jin. Makanya di dalam Quran itu ada yang namanya suratul jinni. Ya. Ada namanya apa? Suratul jinni. Yang di situ disebut ayatnya, Qul uhi ilayya annahu sama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Itu kata jin. Katakan Muhammad, Qul uhi ilayya, saya dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan kepada jin, fastama'a nafarun minal jin. Maka mendengarkan sekelompok dari jin itu. Sama jin itu sama dengan manusia. Minhum alladzina kafaru. Minhum man kafar, ada yang kafir. Wa minhum man amana, sebagian jin juga ada yang kafir. Wa minhum man nafaqa, sebagian juga ada yang munafik. Wa minhum man hasada, sebagian juga ada yang hasad, yang dengki. Wa minhum man yasrik, sebagian juga ada yang nyolong. Makanya maling-maling yang pakai seher itu ya bekerja sama dengan jin, yang jin itu senang nyolong, cok, curi. Sama dengan manusia. Maka di sini juga tidak menutup kemungkinan ada juga jin-jin yang ikut mendengarkan pengajian ini. Tolong diteropong barangkali siapa punya ilmu jin. Badengi. Mungkin baru kok nongkok jendela kita. Ada Pak. Untung kita ini oleh Allah diberi keistimewaan. Apa keistimewaannya? Di dunia ini kita tidak melihat jin. Tapi jin melihat kita. Sekarang di sini ada jin, tidak melihat kita. Apa melihat kita? Kita tidak melihat jin. Istimewanya apa? Nanti di akhirat dibalik. Di akhirat kita melihat jin tidak melihat kita. Kamangon itu ya. Itu yang ngatela jin, di akhirat tak ada. Tapi jin ngatela kita ya akhirat. Hah? Amo tak ada, nak membasamkan ngatela jin Indonesia apa? Itunya nih kan. Tak akhirnya menang tapi. Kita aku sini kah? Rosoro jin lah. Kalah kali maka. Untung tak ngateh. Untuk supaya jin tak ngatela ada kita. Supaya jin tidak melihat kita, itu ada doanya. Ya. Kalau kita kumpul sama istri, ingin tidak dilihat jin. Jin supaya tidak melihat kita untuk kita kumpul dengan istri. Kan enak juga kalau dilihat sama jin. Ada doanya. Kita mau mulai bermain, ada doa pendek. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa
Baca 3 kali. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Sama-sama baca. Si perempuan, si suami sama baca. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Baca itu. Mau masuk kamar mandi, masuk toilet, ingin supaya tidak lihat jin auratnya, baca itu sebelum masuk ke dinding. Sebelum masuk ke toilet, di luar pintu baca. Selain doa-doa yang khusus sebelum baca, itu dibaca juga. Untuk supaya tidak dilihat jin. Maka ketika baca itu, sementara jin tidak melihat. Kalau doanya nanti sudah luntur, melihat lagi nanti. Kalau mau begini, baca lagi gitu. Jadi alhamdulillah Allah memberikan senjata kepada kita untuk itu semuanya. Termasuk sampai kalau ada punya SIM, baca itu insya Allah polisi tidak melihat. Walaupun melihat, jadi stop sebenarnya. Seakan-akan sampean bebas. Lewat di depan polisi, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Insya Allah. Banyak selamat. Ya, banyak selamat. Belum ada. Berapa kali boleh kita tapi boleh jalan bawa kita diisi. Tolong kan. Ibu baca kayak. Malah polisi gabungan nih kak. Pulau ke sebelum sembilan motor lembok dan di mobil. Satu pun tolong kali sampang kasuan sebelum. Setor belum. Mantur selamat lagi. Alhamdulillah. Nikah iya saya kesampaian tiba. Lagi. Nanti orang musim bayar. Lebih kan kita mereka kita mungkin kita mati itu aja. Orang mati. Orang yakin, orang mantap, orang khusus itu. Jadi yang tua coba miko. Itu boleh kita. Mau coba berarti kebetulan taman sini kau. Saya coba, saya yakin berarti mesti coba. Mungkin kan? Ila jami'al khalqi. Kemudian kalau Rasul itu diutus ke malaikat, ini khilaf ulama. Rasulullah Muhammad diutus ke kepada malaikat itu khilaf. Ada sebagian ulama yang mengatakan untuk diutus ke malaikat, ada sebagian juga tidak kepada malaikat sendiri. Malaikat, manusia, jin. Tapi mayoritas itu mengatakan bahwa Rasulullah diutus ke tiga makhluk ini. Manusia, jin, malaikat. Tapi untuk masalah kemuliaannya itu masih lebih mulia Nabi Muhammad daripada malaikat. Masih lebih mulia Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain daripada malaikat. Hatta ila Jibril, sampai dengan Jibril masih lebih mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai Jibril itu memberikan statement secara jelas. Ya. Qallabtu masariqal ardi maghribaha man ajid rajulan abdulan Muhammad. Saya bolak-balik ke barat ke timur keliling, maka tidak menemukan seorang yang lebih abdul daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya daripada Adam saja itu masih lebih mulia Adam daripada malaikat. Makanya malaikat disuruh sujud seluruhnya kepada Nabi Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika aku bilang kepada malaikat suruh sujud kepada Adam, fasajadu, sujud semua. Sujud apa? Bukan sujud ta'budiyah, bukan sujud ibadah, tapi sujud tahiyat, sujud penghormatan. Sujud penghormatan dengan sekedar membungkukkan punggung. Disebutkan di tafsir la sujudu ka'abudiyatin, bukan sujud ibadah. Kalau sujud ibadah tidak boleh siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta sujud kepada Nabi juga tidak boleh. Orang mau sujud kepada Nabi dan sangat hormat tidak boleh.
Makanya suatu ketika itu ada orang mau sujud kepada Nabi, sama Nabi tidak diperbolehkan. Ada seorang Badui itu datang kepada Nabi SAW, seorang Arab desa, bertemu di luar, lalu bilang, Muhammad belum iman itu. Muhammad yang kita iman. Muhammad, apa? Badu, saya bisa iman kepadamu Muhammad kalau pohon yang itu, yang jauh itu dipanggil, bisa pergi kepada kamu, akar-akarnya dicabut semua pergi kepada kamu, saya iman kepadamu. Begitu Arabi. Iya. Oh iya, langsung Nabi berdoa kepada Allah SWT. Kemudian pohon itu mencabut akarnya sedikit demi sedikit, kerak ke atas, kemudian berjalan dengan akarnya pergi ke depan Nabi SAW. Setelah pergi ke depannya, lalu si pohon itu agak miring sedikit, menghormat Nabi. Kata ulama, sujud di depan Nabi, menghormat tahiyat kepada Nabi. Bagaimana Arabi? Katanya Nabi. Badui, iman kamu? Tidak, belum. Saya belum iman. Loh, katanya tadi mau iman. Ya, ada permintaan lagi. Saya bisa iman kepadamu, suruh kembali lagi pohon ini, suruh masuk lagi akarnya seperti yang semula. Minta lagi kepada Allah supaya kembali lagi ke tempatnya, akarnya masuk persis, kembali lagi ke sana. Akarnya kembali persis masuk seperti semula. Bagaimana Arabi? Ya Muhammad, saya iman sekarang. Saya bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Kemudian bilang Arabi, izinkan Muhammad, izinkan ya Rasul. Sekarang macam Rasul, bukan Muhammad. Izinli ya Rasul, izinkan saya an asjuda amamaka, an asjuda laka. Izinkan saya sujud kepadamu ya Rasul. Apa kata Rasul? La ya Arabi, la yajuzu li ahadin ay yasjudu li ahadin. Orang tidak boleh sujud kepada orang. Manusia tidak boleh sujud kepada manusia. Kemudian lanjutkan hadis, "Lau amartu ahadan ay yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya saya merintah kepada orang untuk sujud, boleh kepada orang sujud, maka saya perintahkan perempuan itu supaya sujud untuk suaminya. Tapi karena tidak boleh, hormat saja tidak boleh sujud. Seorang istri tidak boleh sujud kepada suami, hanya hormat saja, melebihi dari yang lain. Itu dari wajibnya perempuan taat kepada istri, taat kepada suami. Jadi intinya kata Nabi, tidak ada orang itu sujud kepada orang. Tidak boleh. Makanya kata ulama tafsir, di Quran perintah malaikat sujud kepada Adam itu bukan sujud sebetulnya, tapi biqadril ihna idhari, dengan sekedar membongkokkan pinggang, punggung, pinggang, ya, supaya apa? Menghormat semuanya kepada Nabi Adam alaihi salam. Kenapa? Karena ilmunya itu lebih pandai, lebih alim daripada malaikat. Jadi intinya orang sujud kepada orang itu tidak boleh, ya. Walaupun Nabi tidak boleh kita hormat dengan bentuk sujud, ya. Tidak boleh kita bentuk sujud. Makanya tadi itu yang pohon itu dipanggil Nabi berangkat pergi ke depannya itu disinggung oleh Burda itu. Jadi da'awatihi asjar sajidatan tamshi ilaihi ala sakib bila qadami. Burda. Burda saya macam Burda. Jadi da'awatihi asjar sajidatan tamshi ilaihi ala sakib bila qadami. ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Terus ke Mekah, apa? Ya Rabbi bil Mustafa balligh Mekah Madinah waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Saya rasa terus ke Mekah, kita ke Mekah, baca kenikah, tengah malam ada tahajud, baca 111 kali, insyaallah tak lama bakal jalan sampai bisa ke Mekah, bisa ziarah kanjeng Nabi. Berarti kita ke Mekah. Mulai lagi tahajud, jaga malam qiyamul lail, baca 111 kali per malam sampai nama jalan. Insyaallah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh Mekah Madinah langsung. Bani maqasidana pun langsung. Ya Rabbi bil Mustafa balligh Mekah Madinah bahasa. Fil lana ma madha ya wasi'an. Amin. So, kita ke Mekah. Saya ke Mekah kalau boleh baca qiyam. Untuk boleh. Berapa? 111 kali. Kan mak aku baca. Kalau ke Mekah 5 kali. Setelah kali ni kak, paling kebang ya. Gratis tanpa ongkos. Bahkan yang ongkos. Ni kak, aku dah baca kak iya. Okey. Berapa? Balligh Makkah Madinah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh Makkah Madinah. Langsung. Wafil lana Ramadan ya wasi'an. Ini kita datang Mekah ni. Baca kak iya enggak? Baca gini. Allah ya Allah. Terus jadi apa-apa yang disebut di kitab itu termasuk diantaranya nyebut utusan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada seluruh makhluk. Hanya saja yang diekspresikan, yang ditampakkan bahwa Rasul itu diutus kepada jin manusia, kepada malaikat itu tidak nampak. Kepada pohon-pohonan, barang-barang yang lain seperti batu itu terjadi. Bahkan seperti batu, binatang-binatang itu mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, ya. Juga binatang yang lain semuanya mengakui di tempat-tempat di mana mukjizat itu dijelaskan oleh para ulama. Sebagian mencontohkan binatang yang iman langsung iktiraf mengaku kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini musannif meneruskan, wulida bi Makkah. Nabi itu dilahirkan di mana? Di Makkah. Ini kita harus tahu, Pak. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi di akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ada penjelasan bahwa ini harus iman semuanya. Kita bahwa Nabi Muhammad namanya siapa? Muhammad bin Abdullah bin Fulan bin Fulan. Itu harus tahu. Lahirnya di mana? Lahirnya di Mekah. Hari apa lahirnya? Hari Senin. Wafatnya hari apa? Hari Senin juga. Hijrahnya hari apa? Hari Senin juga. Ya. Wafat hari Senin, lahir hari Senin, hijrah hari Senin, berangkat hari Senin, masuk ke Madinah juga hari Senin. Wafatnya hari Senin. Makanya Senin ini paling bagus bagi orang yang itu, yang mau hijrah, yang mau apa itu Senin bagus. Yang pindah-pindah tempat, pindah rumah, pindah kontrakan, ya tepat hari Senin, insya Allah bagus. Itu kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wulida di Makkah, beliau lahir di Makkah. Kapan lahirnya? Hari Senin. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal berapa? 12 apa? 12 Rabiul Awal. Bahasa Arabnya Rabiul Awal. Kata orang Madura, bulan Molot. Bulan Molot, kemarin bulan apa? Bulan Safar. Tahun apa saya lahir? Tahun apa? Tahun Keje. Tahun Keje. Kok punya tahun Keje? Amal fil. Bahasanya amal fil. Tahun Keje. Kenapa disebut tahun Keje? Karena pada saat Nabi dilahirkan pada tahun itu, ada seorang raja namanya Abraha. Abraha itu buat Ka'bah. Di mana? Di Yaman sana.
buat Ka'bah untuk nyanyi Ka'bah yang di Mekah. Dengar berita itu oleh pemuda Quraisy. Lalu pemuda Quraisy marah. Sepakat para pemuda Mekah, pemuda Quraisy itu pergi kemana? Ke Abraha, ke Ka'bahnya Abraha itu. Malam-malam nyampe di situ, waktu tidur-tidurnya orang itu, lalu mereka pemuda-pemuda itu semuanya BAB, buang air besar dan berak, buat jerengke di sana. Tahu jerengke? Jerengke itu BAB, ya, BAB. Maksudnya jerengke. Apa ini raja kasa? Padang, raja yang ngajengkot. Mana padang ni kapas? Padang yang kalah, lain tidak yang kalah. Maksud, pura-pura kita Ka'bah Abraha. Ila pura ke kape. Kalau bertembong enak pun. Mari ni kawah mulai. Kalau kuna, kita mampu. Siapa kalau mak tu kita kena. Ah berang bala. Bada nak kena pemuda, nak kena pemuda di Mekah. Dia cakap, ni kawah pekul Abraha. Marah. Sampai mengumpulkan tentara-tentaranya, dikumpulkan semuanya untuk menyerang Ka'bah, ingin dirobohkan Ka'bah. Di antara tentaranya itu ada pasukan gajah. Banyak pasukan gajah nikah tampil di paling depan berangkat ke Mekah. Berangkat berpari dapat ke kita dapat orang 3 kilo dapat ada Musdalifah namanya Wadi Muhassir. Setelah Mina itu, sebelum Mina. Wadi Muhassir itu antara Mina dan Arafah. Dari di Musdalifah di situ kurang 3 kilo saya dapat ke Mekah. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan tentara. Namanya burung ababil. Namanya burung ababil. Di kaki burung itu ada batu kerikil yang panas yang dipegang oleh kakinya burung itu dilemparkan ke tentara Abraha. Banyak itu. Makin berikir banyak panas boleh. Makanya tentara Abraha itu banyak yang lari, banyak yang mati juga gitu. Nah, karena itulah disebut amal fil. Karena tentara Abraha itu numpak ke Mekah bahasa tersebut tahun fil. Pada waktu itu sudah ada tahun. Namanya tahun apa? Tahun Masehi. Yang dihitung dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam disebut tahun Masehi. Cuma oleh mereka jahiliyah pada waktu itu Masehinya tidak dipakai. Kenapa ada dipakai? Karena mereka Quraisy Mekah itu bukan orang Kristen, bukan orang Nasoro, yang banyak di situ orang musyrik. Jadi Mekah Madinah pada waktu itu didominasi oleh orang musyrikin Arab. Kristen jarang, kecil volumenya di sana. Makanya Masehi tidak dipakai, tapi mereka ahli sejarah, ahli tarikh pada waktu itu mencatat dengan catatan itu namanya tahun fil gitu. Bikin sendiri tahun fil. Tahun itu ya. Nah, ini kita harus tahu, Pak. Sejarah seperti ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus tahu. Kemudian ulida bi Makkah wa hajara ila Madinah ya. Wa bu'itsa biha dan diutus Nabi sallallahu di Mekah. Nabi itu diutusnya waktu ada di Mekah. Kapan diutus beliau? Beliau diutus setelah umur 40. Ya. Setelah umur 40 tahun beliau baru diutus. Ya. Mukim di Mekah setelah diutus itu udah lama. Mukim di Mekah itu hanya 13 tahun. Jadi beliau selama di Mekah diutus itu membimbing orang-orang kafir Quraisy di antara famili-famili dekat beliau yang iman kepada beliau itu membimbing Nabi kepada mereka selama 13 tahun itu. Membimbing apa? Dengan tauhid dan akhlak saja. Jadi mereka oleh Nabi selama 13 tahun di Mekah itu orang-orang kafir Quraisy yang masuk Islam itu hanya dibimbing, diajak
beriman, berislam, dan berakhlak. Salat, zakat, haji belum diwajibkan pada waktu itu. Artinya apa? Artinya selama 13 tahun orang Islam di Makkah itu belum mengamalkan syariat atau belum mengamalkan rukun Islam. Karena belum diwajibkan. Baru mendekati hijrah, sholat itu diwajibkan. Sholat saja. Dan Jumat. Lainnya belum. Ya. Makanya kalau di sejarah-sejarah Nabi itu dibilang di Mekah sholat itu sholat sunnah. Sholat sunnah yang belum diwajibkan, yang menurut ilham. Bukan wahyu, tapi Nabi diilhami, diberi kemauan oleh Allah hatinya untuk melakukan sholat sunnah. Termasuk yang waktu Nabi itu Isra, sholat di Masjidil Aqsa, yang di belakangnya itu para nabi ruhnya bermakmum, itu bukan sholat fardu, tapi itu sholat sunnah. Karena Nabi waktu naik ke mana, ke langit, itu lewatnya Masjidil Aqsa. Belum sholat diwajibkan itu. Sholat belum diwajibkan. Waktu Nabi menjadi imam sholat di Masjidil Aqsa, itu sholat fardu belum diwajibkan. Tapi oleh malaikat Jibril dihimbau untuk sholat dulu, sholat sunnah di Masjidil Aqsa yang sekarang dijajah oleh Israel. Sekarang dihalang-halangi di sana oleh Israel. Makanya mari doakan mudah-mudahan Masjidil Aqsa kembali lagi ke tampuk negara orang Islam. Itu salat sunnah. Nabi yang imamin, yang makmum siapa? Di antara malaikat Jibril dan ruh-ruh para nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah diperintah untuk datang ke Masjidil Aqsa untuk bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pertanda bahwa seorang yang paling mulia itu adalah Nabi Muhammad SAW, sampai ruhnya para anbiya dan mursalin itu diperintah untuk datang. Disimpulkan dari situ semuanya bahwa badan yang kasat mata, badan yang nyata dengan ruh yang sudah meninggal itu bisa kumpul pada saat-saat tertentu. Percaya? Percaya silahkan, tidak percaya apa-apa. Makanya para ulama-ulama salaf kalau pangkatnya tinggi itu ada yang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur. Tidak tidur jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan percaya dengan apa? Dengan ruhaninya beliau. Bisa itu. Kalau tidur itu biasa, orang mimpi dengan orang mati itu kan biasa. Tapi ini yang aneh, tidak tidur. Dalam keadaan tidak tidur, biasa ngiting itu bisa bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebuah keistimewaan. Bisa. Ya buktinya itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam alam nyata, alam fisik itu bisa menjadi imamnya para ruhnya nabi sebelumnya. Di mana? Di Masjidil Aqsa yang sekarang dijajah oleh orang-orang Israel. Kemudian ya wa bu'itsa bi Makkah. Beliau diutus di Mekah. Diutus di Mekah. Biha di Mekah. Wa hajara ila Madinah, dan hijrah ke Madinah. Wa hajara ila Madinah, dan hijrah ke Madinah. Kenapa hijrah? Banyak masalah. Ini seorang rasul saja yang didukung para malaikat, diarahkan dengan wahyu, dituntun wahyu Allah. Ini masih banyak masalah. Apalagi dai-dai seperti kita. Kalau dai-dai seperti kita ini kayaknya tidak mau masalah. Tidak mau masalah. Begitu mengalami masalah, tidak sabar, langsung berhenti, tidak berdakwah,
Kalau orang berdakwah tidak mau masalah, semuanya sukses. Semuanya sukses. Karena masalah itu bisa menjadi apa? Menjadi cambuk. Wadai biasa. Orang baik itu pasti ada masalah. Siapapun, ya, pasti ada cobaan, pasti ada ujian, ya. Makanya kata ayat, wa balawnahu bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Jadi Allah jelas memberikan jalan ini, memberikan penjelasan. Wa balawnahu bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Aku uji manusia itu, hamba-hamba Allah itu saya uji bil hasanat dengan kebaikan-kebaikan. Diberi nikmat, diuji nikmat itu. Diberi fulus yang banyak, ujian itu. Diberi sehat, lemak lempo, ujian itu lempo itu. Wasayyiat, diberi ujian juga yang tidak baik, yang buruk. Diberi musibah, ujian. Diberi sakit, ujian. Diberi fitnah, ujian semua. Makanya ketika kita dilahirkan ke dunia ini, kita sebelum balik, sebetulnya itu harus sudah siap untuk menerima ujian-ujian itu. Pasti itu. Makanya harus siap. Siap apa? Siap benda. Siap tempat untuk kesabaran itu. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un, supaya mereka itu bisa mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang namanya orang hidup, apalagi orang hidup sambil berjuang, sambil ibadah kepada Allah, itu pasti ada cobaannya. Pasti ada ujian. Siapapun, Pak. Baik itu kiai, ustaz, masyarakat, pejabat, semua pasti ada ujian. Karena Allah dalam Al-Quran sudah bersumpah, wala nabluwannakum bisyai'in minal ju'i wa naqsin minal amwali wat thamarat wa basyyiris sabirin. Itu sudah. Wala nabluwannakum, demi sesungguhnya aku ini akan menguji betul kepada kalian. Sungguh demi aku ini, demi sungguh aku ini menguji kepada kalian. Bisa melju dengan suatu kelaparan, kurang belanja, kurang engot, kurang makan, kurang enak. Ujian semuanya. Termasuk Nabi Muhammad SAW diuji. Dan keluarganya diuji. Diuji apa? Diuji tidak punya uang, tidak punya duit, tidak punya ekonomi. Sulit ekonominya. Pernah Nabi itu dan keluarga dan istrinya itu 1 bulan tidak ada asap di dapurnya. Nabi dengan keluarganya itu sering, bahkan 1 bulan pernah tidak berasap dapurnya. Tak ngokos dia orang sebulan. Itu sejarahnya. Kira-kira mensambian keluarga tak ngokos sebulan dapur. Ke sabar. Si ibu keluarga apa sabar. Kau baca nak ibu bro. Maka diuji. Makanya kata Nabi SAW, akbaru al-bala'i akbarun nasi bala'an al-anbiya sumal amsal wal amsal. Akbarun nasi bala'an al-anbiya sumal amsal wal amsal wal amsal. Manusia sepadan raja bawalan hanya para nabi, kemudian sebaban kemudian ulama labbanika, ulama terdahulu, ulama salaf, kalau tidak diuji itu menangis. Karena ujian yang namanya bala itu pertanda bahwa orang akan dinaikkan pangkatnya, akan dinaikkan kelasnya. Secara logika kalau murid tidak diuji, apa bisa naik kelas? Tidak mungkin kan? Begitu juga orang-orang yang ibadah, yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak diuji, sudah naik kelasnya, tidak naik derajatnya.
Maka ulama-ulama salaf ketika biasanya diuji per bulan sekian, kemudian tidak ada ujian sebulan itu atau tahun itu tidak ada ujian. Mereka menangis. Salah apa saya ini kok tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok tidak ada ujian? Kan secara logika kalau murid yang nakal, murid yang tidak rajin, murid yang tidak semangat, murid yang terlalu banyak merahnya, itu kan tidak boleh ikut ujian. Biasa kau nggak gini kamu, mengkala nangis kan. Cuma gula sampai lagi, tak terus lagi. Nah boleh kan? Iya boleh tak nampak. Tak terus uji, tak terus bela, tak terus cobaan, kesenikah. Oleh ini oleh nak. Coba nikah, apa namanya? Pangkat sing pangkat sing atas, orang-orang elit mungku Allah nikah lain. Ngarep malah minta uji nikah ngarep uji. Ya nak kelas kita minta uji kan susah, daripada nak kasar. Nak murid minta uji berjalan uji susah. Berarti tak nak kelas kita. Kalau orang tua nak matur ke pulun. Ketina ba anak kalau minta uji ba, kata nikah. Okey, ini kak ibarat tadi badin nak nikah. Wahajara ila al-Madinati dan beliau hijrah ke Madinah. Setelah kapan hijrah ke Madinah? Setelah 12 tahun. Lebih sedikit. Oleh Allah beliau disuruh hijrah ke Madinah yang sebelumnya itu sudah ada hijrah 3 kali. Jadi hijrah itu semuanya 4 kali kalau kita baca sejarah. Pertama itu hijrah Habasyah. Yang pertama. Yang kedua hijrah Habasyah juga yang kedua. Yang ketiga itu hijrah ke Taif. Ketiga-tiganya hijrah ini tidak menguntungkan semuanya. Hijrah ke bahasa, ke Habasyah, ke Afrika. Sekian beberapa bulan pulang lagi ke Mekah. Hijrah lagi ke bahasa, kembali lagi ke Mekah. Karena apa? Karena tidak diterima secara baik oleh penguasa Habasyah dan orang-orang penduduk Habasyah. Kemudian yang ketiga itulah hijrah ke Taif. Ke Taif lebih parah lagi. Ya. Hijrah ke Taif lebih parah lagi. Bahkan Nabi waktu hijrah ke Taif itu dilemparin dengan batu dengan masyarakat sana. Dilemparin dengan batu, disakiti, dibunuh, dipisu-pisuin, dan seterusnya. Disakiti pokoknya sampai-sampai Nabi itu luka. Buka wajahnya yang dilempari batu oleh orang Taif. Apa kata Nabi pada waktu itu disakiti? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu doanya Nabi. Beliau tidak mendoakan orang itu jelek, tidak. Waktu dilempari batu itu waktu hijrah. Doanya satu ini. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah tunjukkan kaumku ini. Karena mereka melempar batu ke aku itu mereka tidak tahu. Tidak tahu. Bahkan di antara doa lagi Bani Thaqif yang melempari batu itu doakan Allahumma hdi Thaqifan. Allahumma hdi Thaqifan. Ya Allah tunjukkan kabilah Thaqif. Ternyata tidak lama kemudian kabilah Thaqif itu banyak berbondong-bondong datang ke Madinah setelah Nabi hijrah masuk Islam. Kemudian yang keempat itu adalah hijrah Madinah, yaitu yang wajib itu. Wajib hijrah Madinah itu wajib untuk seluruh umat Islam. Kalau hijrah yang ketiga, yang tiga-tiganya itu Habasyah kemudian Taif, itu hanya sebagai orang Islam yang diperintahkan Nabi yang wajib. Tapi kalau hijrah Madinah itu semuanya wajib. Orang Islam wajib hijrah. Walaupun tidak bersama-sama. Begitu ada perintah hijrah, Nabi memberitahu kepada salah satu sahabat tercium oleh orang Quraisy bahwa Nabi Muhammad dan para sahabat akan hijrah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah. Maka di tapal kuda. Rumah Nabi itu di tapal kuda oleh orang-orang Quraisy. Lengkap dengan senjatanya.
dengan ancaman sepakat bahwa nanti kalau Muhammad keluar langsung penggal leher. Itu Pak ya. Langsung penggal leher. Mulai dari Isya sampai subuh itu kita kuda. Karena malam itu nanti besoknya Nabi mau hijrah keluar dari Madinah. Nabi di dalam itu dengan keluarganya termasuk diantaranya Sayyidina Ali. Makanya ketika mau Nabi keluar dari rumah itu Sayyidina Ali suruh tidur. Ali kamu tidur ganti tempat saya di sini. Saya mau keluar dengan Abu Bakar. Menuju mana? Menuju Buat Tur. Sebelum keluar beliau baca Yasin. Yasin, wal Quran yang hakim sambil pegang debu. Satu genggam. Yasin, wal Quran yang hakim sampai dapat fahum la yubsirun. Terus beliau keluar, ditebarkan, ditabur debu itu ke sekitar rumahnya itu. Di kudratillah dengan kekuasaan Allah, mereka semuanya tidur. Yang tabal kuda itu semuanya tidur. Lelap tidurnya, termasuk iblis. Tidur juga pada waktu. Di mana iblis itu kata ulama tidak pernah tidur kecuali malam itu. Makanya kalau iblis tidak tidur, maka nanti orang itu takut dibangunin. Maka Allah pakai hidung sekali. Iblis tenung. Ini sampai Muhammad Absirun, debu tabur, ada pasir tenung ke iblis. Kanjeng Nabi keluar dan tempat saya kata Sayyidina Ali. Begitu mendekati subuh, ini. Waduh setelah ini dibuka pintu, ternyata ada orang, ini bukan Muhammad, ini Ali. Marah, luar biasa. Marah dari marahnya sampai ngambil debu-debu itu ditaburkan ke kepala-kepalanya mereka itu sendiri. Dari bekal. Lalu Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu yang lain termasuk Abu Talib, Abu Talib, mereka mengadakan sayembara. Pengumuman, barang siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati, kalau mati kepalanya dibawa ke sini, siapa yang bisa, maka kami akan memberikan 100 onta. Agung tanggung berapa? 100 onta sayembaranya. Barang siapa yang bisa membawa Muhammad hidup atau mati, kalau mati kepalanya dibawa ke sini, maka akan diberikan 100 onta. Tertarik semua pemuda-pemuda itu. Tertarik banyak pemuda-pemuda Quraisy bergerak mencari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar sudah sampai di Gua Sur, ngetok nang Gua Sur. Ngetok nang Gua Sur, sare sampai orang-orang Quraisy naik ke atas Gua Sur itu. Allah menutupi. Naik ke atas di bawah kaki mereka itu gua, pintu gua. Abu Bakar sudah melihat kaki mereka, tapi mereka tidak melihat. Kenapa tidak melihat? Karena di situ ada sarang. Apa namanya? Sarang belebek. Laba-laba itu. Berkesimpulan mereka. Mereka berkesimpulan, di sini ada sarang laba-laba. Berarti ini tidak ada orangnya. Simpulnya begitu. Kita tak curiga cek pada orang itu balik. Abu Bakar katanya nak, mular Abu Bakar. Mular, aduh. Biar kanjeng Nabi Dawai, la tahzan innallaha ma'ana. Jasa Abu Bakar, Allah beri kita jalan kita. Quran sebut lagi, idhuma fil ghari yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika berdua itu ada di gua. Abu Muhammad akan jadi sahabat. La tahzan innallaha ma'ana. Jasa Abu Bakar,
Allah beritahu, tenang Abu Bakar. Jadi saya tak mau curiga gores. Dua Nabi berdaku Abu Bakar nikah. Situ sarang lebah. Nomor dua, burung merpati. Berada di mulut gua itu. Ada bukti ada orang yang babar ya. Yang berdalam benar. Berdalam lebah. Nomor dua pada merpati ya. Daripada orang yang tak kira pada manu. Saya tak ada pernah apa. Cek. Saya tak ada pernah. Cek. Itu ini kamu nih. Cek. Cek. Kamu itu. Mangkan yang Nabi coba lagi. Mun boleh cek aji paten. Sunat oleh kecil. Barang siapa tidak punya duit, tidak punya uang untuk bersedekah, silakan bunuh cecek saja. Itu sudah lebih banyak pahalanya daripada sedekah. Sedekah paling 10 pahalanya. Bunuh cecek, kalau dipukul satu kali langsung mati, berapa kencur? 100. Hadis sahih menyebutkan, man qatala wazaban famata fi awwali darbatin falahu mi'atu hasanatin. Barang siapa membunuh cecek kemudian mati dalam satu pukulan pertama, maka dia dapat pahala 100. Takung kan? Mun sama sedekah kudu dawana setong sedekah dawana setong berapa kejar? 10. Sepuluh. Mau sedekah 10 baru 100. Nah, ini kan yang setong 10. Mau 10 baru 100. Pagkala mati cecek setong. Mangga nah kena ada model kita dilaku. Jadi cek paten. Jadi cek paten anu gelang karobit masjid tak aman cok dan sebagainya. Oleh mata lema belum oleh merhatos pun. Lemara nikah Islam nikah kaya pahala, kaya kecil, tidak sulit, mutasamih, bertoleransi ya. Kalau sehadis, wa man qatala wazawan famata fi thani darbatin falahu khamsuna hasanah. Siapa orang yang mati cecek, mati dalam tahap kedua lah mati pukulan kedua. Oleh kecerdasan berapa? Sek. Gampang kan? Gampang kecerdasan bagi Islam. Apa? Maka sedekah tadi beste. Maka makan ni 3 balon. Mereka belanja. Atau mereka belanja kayak iman. Macam salawat sangkah. Macam Quran sangkah dia. Gue sama cek beda aja buat kota. Gue ibu nang dapur cek kalau sehari pada ibu buat dapur. Wah, teh kapi. Terus hilir benar. Kena tong. Mulai taruh ngerok ke kanan ni. Kejaran. Ni kaki. Nikah kira dengan kajian Nabi saya. Makanya kajian Nabi aman. Saya kenintang kebenaran Quraisy. Keluar berangkat ke Madinah kelakun. Ya, berangkat ke Madinah, berangkat ke Madinah tepat hari Senin. Oke. Wa anna sallallahu hajara ila Madinah. Berangkat ke Madinah lah juga ke pertama, lah juga masjid Kuba, ke kampung Kuba. Kampung Kuba ini ke Madinah. Dari Masjid Nabawi kurang lebih 3 kilo. Jalan ada bro, di jalan ada bro. Minggu kanan sekoni kita dapat ke Kuba. Nang Kuba kanjeng Nabi kurang lebih 2 ekor hari. Lah juga Kuba pertama, ada sisa Kuba, kampung Kuba berapa? 2 ekor hari. 2 ekor hari bukan main-main. Bukan pelesar-pelesir. Bukan refreshing di situ. Tapi beliau 22 hari. Bangun apa? Bangun masjid yang namanya Masjid Kuba itu adalah pertama kali masjid yang dibangun dalam Islam itu adalah Masjid Kuba. Bukan Masjid Madinah itu sekarang, bukan. Tapi Masjid Kuba. Jadi kalau dengan ditanya masjid apakah dalam Islam yang dibangun pertama selain Masjidil Haram? Jawabannya Masjid Kuba.
yang diceritakan dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Itu Masjid Kuba maksudnya. Masjid Kuba itu adalah masjid yang dibangun pertama kali, dibangun usis ala taqwa, atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Masjid Kuba itu ada fadilahnya. Makanya kalau orang ziarah ke Mekah, umrah atau haji, itu hampir dipastikan ziarah ke Masjid Kuba. Karena ada hadis yang mengatakan di situ, man shalla fi Masjid Kuba falahu ajru umratin. Barang siapa sholat satu kali di Masjid Kuba, maka pahalanya seperti orang umroh satu kali. Maka kalau kemudian tidak pergi ke Masjid Kuba dan ziarah, itu rugi. Karena itu masjid bersejarah. Akan telah banyak Allah saya. Oleh saja. Menoleh saja menjadi kota mampu. Jadi sampai di sini saja, sampai kalimatnya wahajar ila Madinah. Jadi masalah hijrah belum selesai. Nanti akan saya sambung lagi tentang ceritanya hijrah dengan lengkap insyaallah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya, saya kasih waktu selama 10 menit saja. Monggo. Apa? Racun tak ada bang racun. Kau coba bang. Bunuh cecak diracun boleh. Boleh. Tapi jangan dibakar. Dibakar tidak boleh. Dibakar tidak boleh. Marah seperti apapun kamu sama cecak, jangan bakar cecak. Kecuali tidak bisa dibunuh, kecuali dengan cara bakar. Bakar tidak. Masalah Presiden Amerika buruh paten aku. Pedhek aja kok. Ya apa iso metan apa. Wes setan Yahu buruh paten. Teja apa pedhek tembak tak kene. Obar tak apa. Kemudian hadis yang mengatakan menyebutkan la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. La yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api, yakni yang punya api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kalau masih bisa dibunuh dengan cara bukan api, jangan dengan api. Ya. Kecuali tidak bisa kecuali dengan api, silahkan apa. Itu sudah jalan terakhir. Ada lagi? Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin. Salatan taftahu biha al-qulub wa takshifu biha anna kullal humum wal qulub wa tawfiru biha ya Allah anna kull sayyi'at wal munkarat wal mukhalafat wal dalalat was sayyi'at wal khataya wal dhunub wa tasduru biha anna kullal masail wal uyub wa tuyassiru biha anna kull syara'id wal masyaqqati was su'ub bi rahmatika ya Allah ya Allah ya anta al uyub. اللهم افتح علينا وعلى أولادنا بناتنا وذريتنا كل منا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من عبادك الصالحين وعبادك المؤمنين وعبادك المتعبدين وعبادك المخلصين وعبادك المتعلمين وعبادك المعلمين وعبادك المعلمين وعبادك المخلصين فالمدان بلطف وسدنا يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا علما نفقه به ومنك الواجب وارزقنا فهم نعلم به كيف نناجي وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أولنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجبنا بالسوء والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي
ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله على محمد النبي المختار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad.